Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah punya beberapa janji dalam Al-Quran yang terkait dengan yang kita kaji malam ini, masalah takut di dalam hati manusia. Wa may yattaqillah, siapa yang takut kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan dia makhraj, jalan keluar. Yang dimaksud jalan keluar ini apa? Orang kalau dia ditimpa masalah, dia mutar, tak tahu kemana jalan keluar, terus seperti orang nyasar sesat, tak dapat pangkal jalan, tak berhenti. Dan yang tahu itu orang yang pernah mengalami masalah itu, depresi, stres, naik tekanan jantung, gula darah, macam-macam. Itu semua berawal dari masalah yang tak nampak jalan keluarnya. Allah berjanji, wa may yattaqillah, siapa yang takut kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah beri dia jalan keluar. Kalau tak nampak jalan keluar, pikiran terus berputar, mata tak mau tidur. Orang yang tak mau tidur sudah kena satu daftar, insomnia. Solat isya tadi imam kita membaca, yang dibaca ayat yang Ustaz ceramahkan tadi tentang Musa, tentang hati takut. Sejuk hati kita, seperti pasir kering disiramkan air, maka tanah yang kering ketika disiram air tumbuh lumut, tumbuh taman, ada kehidupan baru. Yang tampaknya tadi kering, kerontang, mati, begitu datang air, menetes, 2 tetes, 3 tetes, muncul lumut, muncul hijau, ada kehidupan yang baru. Begitulah hati kalau disirami dengan Al-Quran, disirami dengan solat sunat, disirami dengan zikir, maka dia akan mendatangkan kesejukan, ketenangan yang baru. Yang mendatangkan itu siapa? Walladzi anzala sakinata, dia yang menurunkan sakinah fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Satu-satunya jalan melapangkan hati adalah kembali ke jalan Allah. Wa may yattaqillah, siapa yang takut kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Cukupkah hanya itu saja? Tidak. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah beri dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dari mana jalannya? Allah mau kasih. Ketika Maryam kehilangan ayahnya Imran, meninggal, lalu orang menyangka ini anak yatim tak akan makan, karena tukang kasih makan sudah lama mati. Yang ngasih makan ayah, sekarang yang ngasih makan, yang cari makan mati. Yang mencari makan mati. Orang menyangka dia akan susah. Orang lupa ada yang memberi makan yang tak pernah mati. Yang mencari makan mati tak masalah, tapi yang memberi makan tak pernah mati. Siapa dia? Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki. Subhanallah, Masya Allah. Kullama daqala alaiha Zakaria al-mihrab, setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrab, wajada indaha rizqa, banyak makanan-makanan, buah-buahan. Siapa yang ngantar ini? Ayahmu sudah meninggal, emakmu susah, siapa yang ngantar makanan? Apa jawab Maryam? Innallaha yarzuqu man yasha. Kalau Allah mau memberi, maka dia beri siapa yang dia kehendaki, bi ghairi hisab, tanpa bisa diduga. Siapa ada menyangka. Allah berjanji, ini janji Allah,
Maryam sudah mendapatkannya. Lalu kemudian itu pula yang terjadi pada Musa alaihissalam di tengah gurun pasir tandus kering. Kalau bapak ibu naik bis dari Kairo melewati gurun pasir dataran Sinai, sejauh mata memandang kering, fata morgana, nampak dari jauh macam kolam air. Begitu didekati rupanya pasir, nampak anak-anak onta lari kepanasan, nampaklah batang-batang korma yang kering berdebu. Tak ada makanan, tapi Allah berjanji, walaupun yang takut itu bukan Bani Israel tak takut sama Allah, pemimpinnya takut, maka Allah tetap turunkan. Apa kata Allah? Wa dhallalna alaihimul ghamama, kami naungi mereka dengan ghamam, awan hitam, sehingga cahaya matahari tak tembus sampai ke bawah, panas di atas, sejuk di bawah. Wa anzalna alaihimul manna wassalwa, kami turunkan makanan manna dan salwa. Sampai pada puncak ketakutan di hadapan Laut Merah, di belakang pasukan Fir'aun, maju ke depan mati konyol, mundur ke belakang mati dibunuh oleh tentara pasukan Fir'aun. Apa kata sahabat Musa? Wa qala ashabu Musa, berkatalah sahabat-sahabat Musa Bani Israel, inna lamudrakun, mati kita Musa, kena kita sekali ini, habis kita, akan disembelih oleh Fir'aun. Inna lamudrakun. Apa kata Musa? Kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin, inna ma'iya, bersamaku, rabbi, ada Allah, bersamaku ada Allah, sayahdin. Tahukah Musa bahwa laut itu akan terbelah? Tak tahu. Seandainya dia sudah tahu duluan, tak ada yang aneh, orang sudah tahu duluan. Musa dengan penuh keyakinannya mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya, bersamaku, rabbi, Tuhan, sayahdin, dia akan menunjukkan jalan. Tengok saja. Allah katakan, idrib bi'asakal bahr, pukulkan tongkatmu itu. Famfalaqa, maka terbentanglah jalan, terbelah di antara dua laut, di antara yang terbentang jalan, kataudil azim, seperti dinding bukit yang kokoh. Jadi bukan dia berjalan di atas air macam orang main ski air. Daratan itu nampak terbelah ke bawah, lalu air itu di sebelah kiri kanannya, kataudil azim, seperti tembok bukit yang kokoh. Lewatlah Nabi Musa alaihissalam. Sesungguhnya kisah-kisah itu diceritakan Allah, bahwa kita pun mungkin mengalami hal yang sama, seperti yang dialami Maryam, seperti yang dialami Asiyah, seperti yang dialami Musa, seperti yang dialami Isa, seperti yang dialami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya baca Quran, baca ayat-ayat ketika bercerita tentang, makanya Quran itu tidak disusun surat Musa semua, surat Isa semua, surat tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua. Tidak. Ketika kita baca Al-Baqarah, ketemu dengan cerita Musa, ketemu dengan cerita Bani Israel, ketemu dengan cerita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca Quran satu halaman, 1000 makna terkandung di dalamnya. Kata Syekh Abdullah Darraz, dia seperti permata yang memiliki banyak aspek sisi cahaya. Baca dari aspek kesehatan, ketemu. Baca dari aspek akidah, jumpa. Baca dari aspek akhlak, dapat. Baca dari aspek tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, nampak. Bercalah dia berulang-ulang, bahwa sibuk mengkaji nun mati berjumpa dengan qaf, membahas tentang ikhfa gunnah bila gunnah qalqalah, bagus. Tapi berhenti sibuk pada bunyi saja. Ada yang lebih utama daripada itu. Apa? Mudahan. Bagaimana Al-Quran menjadi hidayah. Ketika hati susah dibaca, datang ketenangan. Ketika dunia tampak sempit dibaca, datang kelapangan. Jangankan membacanya, jangankan membukanya, mendengarnya baik-baik.
Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turunlah rahmat, turun ketenangan ke dalam hati. Tidak ada yang dapat menenangkan yang bersifat batin kecuali yang batin juga. Ini tenggorokan zahir, yang menenangkan yang zahir ini zahir juga. Ini zahir disediakan untuk menenangkan yang zahir. Ini perut zahir, tidak ada yang bisa menenangkan yang zahir kecuali yang zahir juga. Apa itu? Makanan. Tapi yang batin mau ditenangkan dengan yang zahir, nggak ketemu, simpangnya lain. Zahir tenangkan dengan zahir, batin tenangkan dengan batin. Banyak orang sekarang salah. Datang orang mau minta, Pak, makan Pak, belum makan, suruh berzikir. Ya mana bisa. Orang minta makan, ya kasih nasi bungkus, menenangkan ususnya dengan makanan. Setelah dia kenyang, baru suruh dia berzikir. Udah kenyang, udah, coba zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gimana? Tenang, tenang Pak. Tenangnya di mana? Di sini Pak. Yang batin, tenangkan dengan yang batin. Sekarang orang stres, dibawa jalan-jalan ke Danau Maninjau. Stres, galau, dibawa ke danau. Orang yang hatinya tenang nengok danau, subhanallah, ma khalaqta hadza batila, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Dia sedang stres, dibawa nengok danau. Apa yang kau lihat? Rasanya aku mau terjun aja ke dalam. Tak bisa. Menenangkan yang batin itu, bawa dia ke masjid, suruh dia berzikir, bawa dia sholat. Setelah hatinya tenang, baru nampaknya luas ternyata dunia ini ya. Tadi pandanganku udah sejengkal aja udah rasanya. Ini banyak orang sekarang salah menyikapi yang zahir dengan yang batin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, beruntungnya bapak-bapak yang punya anak-anak yang sudah menenangkan diri dari sejak muda belia. Bertuahnya pula anak-anak yang punya bapak ibu yang menenangkan dia dengan kalimah-kalimah tauhid, dengan tasbih, tahmid dan takbir, dengan membawa dia ke masjid, kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau makin banyak ngaji, hati makin tenang, lanjutkan. Kalau makin banyak baca Quran, hati tenang, teruskan. Kalau sudah belajar dengan guru, hati menjadi baik, teruskan. Tapi kalau hanya menjadi garang, menjadi makin brutal, menjadi orang yang melawan, maka kita sedang bersangka-sangka berbuat baik, padahal kita sedang dipermainkan setan. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka menyangka sedang berbuat baik, padahal mereka sedang dipermainkan. Nauzubillah. Islam mendatangkan ketenangan batin. Kalau sudah tenang, barulah bisa mencari nafkah dengan baik. Keluar dari masjid, waktu masuk tadi ke dalam mau cari ketenangan. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik, curahkan rahmatmu supaya hatiku tenang, curahkan rahmatmu supaya otakku tenang, curahkan rahmatmu supaya batinku tenang. Setelah dapat rahmat Allah, keluar ke masjid. Allahumma aftah li abwaaba fadlik, bukakan pintu rezeki. Hanya orang yang tenang yang bisa mencari rezeki. Kalau hatinya tak tenang, duduk dia di ruko, duduk di toko, orang ngasih 50.000, baliknya 250.000, rugi. Orang nyerahkan cincin besi, dibalikkannya cincin emas, rugi. Orang ini untuk pupuk, disiramkannya racun, rondap disiramkannya ke tanaman, habis. Kenapa? Hati tak tenang. Tenangkan dulu di rumah Allah, baru kau pulang ke rumahmu. Sekarang orang terbalik, mencari ketenangan di rumahnya sendiri. Dia tak jumpa ketenangan itu ada di dalam Baitullah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, tengoklah kita di masjid ini. Berapa lama kita datang ke masjid ini?
masjid ini tak siap-siap, tapi hati kita tenang. Itu menunjukkan ketenangan ada di kita kan. Allah masuk kita ke hotel mewah, megah, cantik, rapi, tapi hati kita tak tenang. Tengok sini rok pendek, tengok sana baju pendek, hati kita tak tenang, kacau, galau. Bapaknya tenang, ibu pula tak tenang. Maka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kaji kita malam ini. Apa kesimpulannya? Bapak ibu simpulkanlah sendiri. Kalau tenang bisa menyimpulkan insyaAllah. Kalau tak tenang, tak dapat kesimpulan, berarti belum tenang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Ada hal yang ingin ditanyakan, baik langsung maupun tak langsung, saya akan bahas dalam tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.